Sahabat Skylight, dimanapun Anda berada, puji Tuhan, kembali lagi di malam minggu ini kita ketemu lagi ya bersama saya Tommy dari lantai 2 Grand Merciful Building Studio Skylight Radio. Kita masuk dalam program kita setiap pukul 20 sampai 21 malam, yaitu Blessing in the Spirit. Baiklah, puji Tuhan, khusus edisi Sabtu ya, kita selalu menunggu kedatangan dan telah hadir di studio hambanya Pastor Mefril Suwuh FMTH yang telah siap membawakan materi firman, dan beliau tadi mengatakan judulnya adalah tidak kehilangan upah pada Matius 10 ayat 10 ya. Shalom, apa kabar Pastor? Shalom, puji Tuhan, kabar baik luar biasa, haleluya. Ya, oke. Tidak berlama-lama kita akan mulai ya. Sahabat sekalian, siapkan hati Anda, Alkitab, siapkan kita untuk belajar firman Tuhan selama hampir 1 jam ke depan bersama Pastor Mefril Suwuh MTH. Dipersilakan Pastor. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, dan malam hari ini tetap masih di acara Blessing in the Spirit. Dan di kesempatan malam hari ini, mari kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Penyertaan Tuhan luar biasa, di mana kami boleh meraih janji Tuhan yang luar biasa. Dan di kesempatan malam hari ini kembali lagi kami ada di acara Blessing in the Spirit. Kami berdoa, Engkau mengurapi ya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah pemberitaan firman Tuhan malam ini boleh memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, tertutup jalan dibukakan jalan. Biarlah kenyataan kuasa Tuhan boleh dialami oleh kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Mulai acara ini alaskan dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada malam hari ini, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Petikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, saudara, kita akan memperhatikan di sana bahwa ada wejangan-wejangan kebenaran firman yang disampaikan dan ditujukan kepada kita kali ini lewat petikan Matius pasal 10 ini. Ungkapan-ungkapan yang ditebarkan, diberitakan supaya saya dan saudara boleh mengalami janji-janji Bapa dalam hidup ini. Mari kita akan melihat Matius pasal yang ke-10 ayat 41 dan ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekali lagi saya akan baca bagian terakhir. Sesungguhnya ia, maksudnya orang-orang yang dikatakan dalam ayat 41 dan ayat 42 bagian pertama, yang menyambut nabi sebagai nabi, yang menyambut orang benar sebagai orang benar, yang menerima yang memberikan secangkir air sejuk kepada seorang murid yang dikatakan firman Tuhan. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan ia kehilangan upah dari apa yang sudah ia kerjakan selama ini. Apatah lagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, praktek kehidupan saya dan saudara ada peluhnya di sana. Praktek saya dan saudara ada namanya tetesan air mata dan lain-lain sebagainya. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan yang diceritakan Alkitab lewat Matius pasal yang ke-10 ayat 41 memberitahukan kepada kita
bahwa ada kiat-kiat yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah supaya kita mampu mempertahankan upah. Karena kalau saya dan saudara kembali membaca bagian terakhir, barang siapa memberi air sejuk setangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah. Nah, tentunya kita sebagai manusia menginginkan setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini mendapatkan upah. Karena kalau saya dan saudara melihat arti dari upah, saya akan bahas sebentar. Karena dalam penggunaan bahasa Indonesia saya akan coba perbandingkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatnya tentang upah dan upah dalam bahasa asli Alkitab yang ditujukan dan dimaksudkan. Artinya seperti ini. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia doakan, apa yang dia cita-citakan. Semua manusia menginginkan itu. Yang menjadi persoalan adalah ketika apapun yang kita kerjakan, baik usaha, pekerjaan, bisnis, atau hal-hal yang lain yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak mengalami yang namanya upah. Nah, tentunya kita perlu cari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan upah Alkitab, yang dimaksudkan dalam Alkitab dari pengertian upah itu. Karena jelas sekali saudara, fakta dan kenyataan dalam kehidupan saya dan saudara dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama, katakan begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Artinya ketika saya dan saudara ditempatkan di bumi ini, firman Allah dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama memberitahukan kepada kita kehidupan saya dan saudara setiap harinya seperti orang upahan yang harus bekerja supaya saya dan saudara mengalami berkat. Sebabnya dalam berbagai kesempatan saya selalu ingin memberitahukan kepada umat Tuhan, mari dalam setiap kesempatan kita bergerak, jangan kita tinggal diam. Jangan kita hanya merenung di rumah. Mari kita beraktivitas, apapun aktivitas itu. Karena dari aktivitas yang kita kerjakan pasti ada timbal balik yang Tuhan akan siap sediakan bagi kita. Nah, kalau saya dan saudara melihat dari fakta Ayub pasal 7 ayat yang pertama, mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena upah dosalah, maka saya dan saudara diperhadapkan berpeluh setiap hari. Itu kalau saya dan saudara melihat dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Tanah dikutuk dan lain-lain sebagainya sampai manusia dikutuk. Nah, karena itulah maka saya dan saudara mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika saya dan saudara ada di bumi ini seperti orang upahan, kata firman Tuhan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bekerja. Sebabnya ada dalam kitab Injil memberitahukan kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, dalam keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita, mari kita beraktivitas, mari kita bekerja, mari kita melakukan kebenaran itu. Tapi saya tidak akan melenceng jauh dari itu. Kalau saya baca dari kitab Alkitab penjelasan tentang upah, dalam bahasa asli upah menggunakan kata mistos. Mistos artinya bukan cuma sekedar upah atau gaji, tetapi mistos artinya adalah penghargaan. Jadi bukan cuma sekedar upah, imbalan dari gaji maksud saya dan saudara. Karena kita bekerja dapat imbalan, bukan cuma sekedar itu. Tetapi ada penghargaan Allah bagi kita ketika kita melakukan Matius pasal 10 ayat 41. Tidak ada satu manusia yang di bawah kolong langit ini yang tidak ingin hidupnya dihargai. Dia ingin dihargai istri, dia ingin dihargai suami, dia ingin dihargai di pekerjaannya, dia ingin dihargai di kantornya, dia ingin dihargai dalam bidang bisnis yang dia tekuni. Dia banyak hal, manusia menginginkan itu. Nah, kalau engkau menginginkan bahwa engkau ada penghargaan di sana, dihormati di sana, ada penghormatan engkau alami dalam hidupmu, kata firman Allah dari kata mistos yang dimaksudkan upah tadi, bukan cuma sekedar gaji, tetapi ada penghargaan di hadapan Allah. Bayangkan saudara, kalau saya dan saudara, Allah menghargai setiap ucapan dan doa kita. Allah menghargai kita. Kalau presiden menghargai kita luar biasa, menghormati kita luar biasa.
Kalau wali kota menghormati kita sangat luar biasa. Apatah lagi yang menghormati kita ini Tuhan. Artinya begitu. Nah, yang ketiga dari pengertian kata upah dalam penggunaan bahasa Ibrani mistos tadi, gaji, penghargaan atau perbuatan menghormati dan penghormatan. Dan yang ketiga adalah pahala. Pahala saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini yang menarik buat saya. Ganjaran Tuhan atas perbuatan kita. Artinya, setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan, ada ganjarannya. Dan jelas firman Allah berkata, ada ganjaran yang baik dan ada ganjaran yang tidak baik. Artinya, kalau saya dan saudara menginginkan ganjarannya baik, mari kita menuruti kebenaran firman. Tidak ada satu manusia yang menginginkan ganjarannya nggak baik. Tapi ada banyak manusia yang melakukan praktek itu. Nah, jadi kalau saya dan saudara melihat dari bahasa Ibrani, kata upah menuju kepada gaji yang pertama. Yang kedua menuju kepada penghargaan Allah. Gaji maksudnya semua yang kita kerjakan dalam konteks keimanan kita, Tuhan tolong dan Tuhan berkati, kira-kira seperti itu. Tetapi ada penghargaan, bukan cuma sekedar berkat jasmani yang Tuhan kasih, tetapi saya dan saudara dikhususkan dengan penghargaan Tuhan bagi kita. Dan yang ketiga firman Allah katakan ada pahala, ganjaran dari apa yang kita kerjakan. Kalau saya baca upah dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai jasa pembayaran tenaga yang dikerjakan. Itu artinya. Artinya kalau saya dan saudara melakukan sesuatu dalam koridor yang Tuhan mau, maka ada yang namanya materi dan sesuatu yang dibayarkan sebagai jasa bagi kita. Ini luar biasa. Sebabnya mungkin dari kata mistos tadi mengarahkan kepada kita bentuk penghargaan Tuhan bagi kita. Nah, nanti kita melihat hal-hal yang lain. Itu untuk dari tata bahasa, etimologi katanya dalam kitab dalam kitab Matius pasal 10 ayat 41 dalam penggunaan bahasa Yunani maksudnya. Mari kita melihat beberapa ungkapan dalam kebenaran firman Tuhan tentang upah. Sebelum saya akan coba membahas saya dan saudara, ternyata memang ada upah-upah yang perlu kita pertahankan. Dalam kitab Roma pasal 4, saya akan baca buat saudara ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Nah, Roma berpendapat lain. Tidak sama seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5 memberitahukan kepada kita, upah yang dimaksud adalah hak-hak dari kita sebagai anak Tuhan. Hak-hak dari kita ketika kita melakukan firman. Hak-hak dari kita ketika kita berdoa. Hak-hak dari kita ketika kita baca firman. Hak-hak dari kita orang percaya ketika kita melayani. Hak-hak dari kita orang percaya ketika kita mengaktualisasi firman. Bukan sekedar hanya kepada materi, tetapi ada kepada penghargaan Allah, bahkan imbalan yang dikatakan dalam kitab dalam bahasa Yunani tadi mistos. Tidak terbatas kepada uang, materi. Materi kita butuh, tetapi firman Allah memberitahukan ada hak-hak tertentu dari apa yang kita kerjakan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, apa yang dimaksud dengan upah? Yang pertama dari etimologi kata menuju kepada penghargaan, gaji, dan yang dikatakan tadi pahala. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hanya ganjaran biasa yang berbentuk uang dan jasa, dari jasa. Tapi kalau kita melihat pendapat Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5, itu merupakan hak kita. Itu upah. Jadi kalau kita sekarang menjadi orang yang percaya, hak-hak kita sebagai orang percaya dijamin oleh Tuhan. Hidup yang kekal, sorga abadi yang dikatakan firman, diberkati di bumi, dan lain-lain sebagainya. Diangkat menjadi kepala bukan ekor,
dibuat Tuhan berhasil, dan lain-lain sebagainya. Hak-hak kita. Yuk kita melihat Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Ini beberapa pendapat Alkitab tentang upah. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Dengar baik-baik saudara. Pendapat Amsal pasal 10 ayat 16. Upah sama dengan ketika saya dan saudara ada pada titik orang benar, maka upah kita akan membawa kepada kehidupan, bukan kematian. Jadi upah yang dimaksud kitab Amsal pasal yang ke-10 adalah kehidupan, bukan kematian, bukan maut, tetapi kehidupan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa ada sesuatu yang bergerak di sana, ada sesuatu yang maju di sana, kehidupan. Ada sesuatu yang bertumbuh di sana, ada sesuatu yang menghasilkan di sana. Tidak ada satu manusia yang tidak menginginkan hal itu. Semua menginginkan bahwa ekonominya bertumbuh, keluarganya baik, dan lain-lain sebagainya. Menjadi hak kita. Bahkan kata firman Allah, kepada kehidupan. Siapakah pemberi upah? Kolose pasal 3 memberitahukan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa, dengar baik-baik saudara, dari Tuhanlah kamu akan menerima, kata firman Tuhan, bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau saya dan saudara mengurut-urut, Matius pasal 10 ayat 41 menjelaskan tentang tidak kehilangan upah. Upah yang dimaksudkan Amsal adalah kehidupan. Upah yang dimaksudkan Roma pasal 4 adalah hak kita sebagai anak Tuhan. Hak untuk diberkati, hak untuk sehat, hak untuk dapat pekerjaan, hak untuk dapat penghasilan, hak untuk dilipat gandakan, dan lain-lain sebagainya ketika saya dan saudara menjadi orang benar yang menuju kepada kehidupan. Artinya ada sesuatu yang hidup dalam hidup ini. Kita tidak mengalami mati yang dimaksudkan apolumi, kalah, hancur, binasa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab di mana saya dan saudara mengalami berkat-berkat Tuhan yang nyata. Dan berkat-berkat Tuhan yang nyata itu firman Allah katakan dalam kitab Yohanes pasal 3 tadi, diberikan Tuhan atas kita. Pemberinya adalah Tuhan. Dan Tuhan memberi berkat atau hak kita itu tidak akan salah. Dia tidak akan salah memberikan hak kita. Dia tidak akan salah memberikan penghargaan. Dia tidak akan salah memberikan gaji. Dia tidak akan salah memberikan pahala kepada kita. Karena yang memberikan ini adalah Tuhan kepada kita. Jadi apapun yang kau tabur hari ini tidak akan salah. Jangan Anda berpikir bahwa ketika Anda telah melakukan perbuatan baik hari-hari ini dan engkau melihat dengan keadaanmu engkau tidak dibela, engkau belum ada dalam solusi, engkau tidak ada pada jalan keluar. Maaf, belum tentu saudara. Karena Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan apa yang menjadi hak kita. Sedangkan dirinya dia beri bagi kita. Apatah lagi cuma untuk menggaransi hak-hak kita sebagai orang yang percaya. Jadi yang pertama, pemberi upah adalah Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3. Ketika saya dan saudara kembali ke kitab Alkitab, maka saya dan saudara akan menemukan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang kedua, ayat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 membuktikan petikan yang kedua bahwa pemberi upah adalah Allah. Pemberi upah adalah Tuhan, Bapa kita yang tahu apa yang selama ini kita kerjakan. Artinya seperti ini saudara. Saya ingin membawa pemikiran saudara kepada satu sisi di mana jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan hari-hari ini untuk menapaki tahun 2021 itu tidak mengalami upah. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan tidak mengalami upah. Jangan sampai pengorbanan waktumu kepada Tuhan tidak mengalami upah. Jangan sampai pengorbanan tenagamu kepada Tuhan tidak mendapatkan upah. Jangan sampai pengorbananmu di gereja tidak mendapatkan upah.
Sebabnya hari-hari ini Matius pasal 10 ingin memberitahukan para standarisasinya bahwa untuk kita tidak kehilangan upah, tentunya kita harus memiliki kriteria Alkitab. Karena pemberi upahnya adalah Tuhan. Dan upah itu tidak hanya terbatas kepada gaji, tidak hanya terbatas kepada pahala, tetapi ada penghormatan Allah kepada kita, yang dasar firman Allah Roma pasal 4 tadi memberitahukan itu merupakan hak kita, di mana kita dihargai Tuhan. Hak kita di mana Tuhan memberikan penghormatan kepada kita. Itu untuk kitab Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5. Kita memiliki hak di mana Tuhan harus menghormati kita. Artinya, apapun yang kau sampaikan, kalau dalam bahasa sederhana, kalau Tuhan menghormati kita, ada penghormatan dari Tuhan kepada kita. Sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang kau sementara hadapi hari-hari ini. Pasti engkau akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena memang jatah dan haknya bahwa kita, dikatakan firman Allah, menjadi orang-orang yang menang. Tetapi dengar baik, pemberinya adalah Tuhan. Dan standar Ibrani dikatakan pasal 11 ayat yang ke-6, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh, kata firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, bukan yang hanya periodik saja, bukan hanya orang yang bermalas-malasan, tetapi dia sungguh-sungguh. Mulai dari ujung kepala sampai telapak kakinya, mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan orang yang ogah-ogahan, bukan orang yang mut-mutan, bukan orang yang seperti itu. Tuhan memberitahukan ada upah yang Tuhan beri bagi kita. Tetapi mari hari-hari ini tetapkan hatimu sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh memberi, sungguh-sungguh untuk kita cari Tuhan. Karena kali ini, hari-hari ini, ada banyak orang yang kesungguhannya dipertanyakan. Ada orang yang melayani Tuhan karena hanya mengejar mimbarnya, mengejar tenernya, supaya terkenal. Ada orang yang memberi supaya orang lain bisa melihat bahwa dia hebat. Ada orang yang melayani supaya orang lain bisa melihat dia dan lain-lain sebagainya. Maaf saudara, Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh, supaya hak penghargaan Tuhan bagi kita Tuhan kasih, gaji dari apa yang segenap kita kerjakan. Artinya ada imbalan dari apa yang segenap kita kerjakan. Jangan engkau berpikir apa yang kau lakukan hari-hari ini tidak ada imbalannya. Ada imbalannya. Kalau engkau salah di pemandangan Allah, ada imbalannya. Kalau engkau benar di hadapan Allah, ada imbalannya. Kalau engkau melakukan tindakan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ada imbalannya. Ketika Anda tidak melakukan kebenaran firman juga ada imbalannya. Sebabnya hari-hari ini firman Allah Matius pasal 10 ingin mendengungkan kepada kita, di awal-awal tahun ini jangan sampai saya dan saudara kehilangan upah. Jangan sampai saya dan saudara kehilangan gaji. Jangan sampai saya dan saudara kehilangan pahala. Dan jangan sampai saya dan saudara kehilangan penghargaan Tuhan bagi kita. Dikarenakan tindakan dan tingkah laku kita tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Nah, mari kita kembali ke kitab Matius pasal 10 ayat 41. Karena kalau saya dan saudara melihat saudara, mulai dari 41 ada 3 elemen yang disampaikan Tuhan sebagai parameter di mana kita tidak kehilangan upah. Yang pertama adalah ketika saya dan saudara menyambut seorang nabi sebagai nabi yang dituntut Tuhan, jangan sampai kita salah dalam hal menyambut. Kalau kita diperhadapkan menyambut nabi, kita hanya golongkan dia kepada orang benar, ini bahaya. Penghargaan kita harus benar. Dengar baik-baik. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Artinya tepat. Takaran kita harus tepat dalam hal menyambut. Nanti saya jelaskan apa tuh kata menyambut maksudnya. Tapi yang jelas takaran kita harus pas. Dalam hal kita menyambut nabi, jangan kita menyambut nabi, kita hargai dia hanya sama seperti orang benar saja. Karena ini ada klasifikasinya saudara.
Yuk, yang kedua, barang siapa menyambut seorang benar sebagai seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan yang ketiga, barang siapa memberi air sejuk, kata firman Allah dalam 42, kepada orang yang kecil sebagai murid, maka dia akan mengalami tidak kehilangan upah. Ada 3 parameter: nabi, orang benar, dan murid. Nabi, kata firman Tuhan, nabi, orang benar, dan murid. Yuk kita melihat beberapa penjelasan tentang ini. Jadi takaran yang kita gunakan dalam hal menyambut menentukan kita mendapatkan upah atau tidak. Nah, kata menyambut yang digunakan dalam kitab Matius pasal 10 ayat 41 ini menggunakan kata dekomahe. Dekomahe yang artinya menerima. Tidak ada tolakan di sana, tidak ada penolakan di sana, tidak ada sungutan di sana. Yang kedua, menyambut. Dan yang ketiga, mengabulkan permintaan. Menerima nabi sebagai nabi. Jangan kita terima nabi, kita perlakukan dia seperti murid. Beda, saudara. Kalau kita terima nabi, kita perlakukan dia sebagai nabi. Artinya begini, saudara. Dalam takaran kita menerima, menyambut, dan mengabulkan permintaan, standarisasinya seturut kebenaran firman. Semakin tinggi takaran, maka tinggi upah yang kita akan alami. Semakin rendah takaran, maka semakin rendah upah yang akan kita maksud. Nah, apa yang dimaksud dengan menyambut? Jadi dalam penggunaan bahasa Ibrani menggunakan kata dekomahe. Menerima, menyambut, dan mengabulkan. Apa yang harus kita terima? Nabi. Firman Allah katakan. Dalam bahasa asli menggunakan kata propetes. Artinya yang menyampaikan firman. Perlu penghargaan kepada yang menyampaikan firman. Yang kedua, nabi yang dimaksud adalah orang yang digerakkan oleh roh Tuhan. Ini yang namanya prophaitase yang dikatakan Alkitab tadi. Nabi. Dan yang ketiga, firman Allah katakan nabiya, para penyanyi, para unsur profetik di sana, pemberita firman dan lain sebagainya. Dengar baik, saudara. Perlu ada perlakuan khusus kita bedakan dalam hal kita menerima, mengambil, menyetujui, mengabulkan, dan menyambut yang dikhususkan Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan Tuhan, mari kita terima mereka. Takaran-takaran ini dia memberitakan kepada kita ada 3 takaran. Yang kedua, orang benar. Dikaios artinya orang yang bijak, orang yang baik, orang yang suci, orang yang tidak bersalah. Perlu kita terima, perlu kita sambut, dan perlu kita kabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Yang ketiga adalah murid. Dia menggunakan kata matetes, orang yang mengerti dan siap untuk belajar. Ini 3 kelompok masyarakat yang digambarkan Matius pasal 10 ayat 41. Yang ketiga-tiganya dalam kelompok ini orang benar. Nah, kembali ke kitab Matius pasal yang ke-10. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Kalau kita balikan kata-katanya, kalau kita tidak menyambut nabi, kalau kita tidak menyambut orang benar, kalau kita tidak menyambut murid, berarti kita mengalami kehilangan upah. Hati-hati
aktualisasi kehidupan kita itu penting. Tapi dalam hal menghargai orang yang diurapi Tuhan, perlu kita, kata firman Tuhan, sambut dan beri. Karena kalau saya dan saudara baca pasal ayat 41, di sana kata menyambut. Tetapi dalam ayat pasal 10 ayat 42 tadi sudah ada pada aktualisasi memberi. Artinya begini saudara, jangan kita pernah mengabaikan orang pilihan Tuhan. Karena ternyata takaran yang kita beri kepada mereka, penghargaan kah itu, penghormatan kah itu, penerimaan kah itu, kita harus benar. Sebabnya Anda petikan dalam kebenaran firman Allah, jangan pernah mengusik orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Itu menjadi musuh Allah. Sebabnya di kesempatan hari-hari ini, aktualisasi kita itu penting. Jangan-jangan ketika kita menyempelekan orang benar, kita menjadi musuh Allah. Jangan-jangan ketika kita melihat murid-murid yang dimaksudkan Matius, orang yang sementara belajar hidupnya suci, orang yang sementara belajar supaya dia bisa melayani, orang yang supaya dia belajar untuk dia bisa berdoa, belajar untuk dia bisa setia, dan kita menyempelekan dia dalam tidak penyambutan yang dimaksudkan Alkitab. Hati-hati, jangan-jangan kita lagi mengusik orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, apalagi nabi, orang yang dikhususkan Tuhan supaya dia boleh berbicara antara manusia dengan Allah, memberitahukan apa maksud Tuhan kepada hidup manusia, dan memberitahukan apa yang masuk menjadi kehendak Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Hati-hati, jangan sampai apa yang kita kerjakan hari-hari ini tidak mendapatkan upah karena kita tidak memproporsikan orang yang diurapi Tuhan, orang yang benar, dan orang yang sementara belajar untuk berubah atas hidupnya. Kita perlu untuk mengetahui itu. Kenapa? Mari kita melihat ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir apapun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Kata kehilangan yang digunakan dalam kitab Matius pasal 10 ayat 42 ini menggunakan kata apolumi. Ini yang bahaya, saudara. Kata apolumi, penggunaan dalam kitab bahasa Yunani pada Matius pasal 10 ayat 42 menunjukkan atau penjelasannya ada beberapa hal. Yang pertama, binasa. Ini bahaya, saudara. Segenap pekerjaan yang kita sudah lakukan, apakah itu doa, memberikan persembahan, perpuluhan, mengerjakan apapun itu yang kita kerjakan hari-hari ini, pada koridor orang benar, pada koridor orang yang percaya, pada koridor orang yang diurapi, pada koridor pada orang yang ingin berubah atas hidupnya, memperkaya tentang Tuhan atas hidupnya, kita tidak menghargai mereka, kita tidak menyambut mereka, kita tidak, kata firman Allah katakan tadi, saya dan saudara tidak menyambut, memberi. Bahkan firman Allah katakan tadi, saya dan saudara tidak menerima, menyambut, mengabulkan apa yang menjadi doa-doa dan harapan mereka. Firman Allah katakan, bisa jadi saya dan saudara mengalami apolumi. Saudara tahu arti dari apolumi yang dijelaskan dalam Alkitab ini, saudara? Yang pertama, binasa. Oh, ini bahaya. Yang kedua, mati. Tidak ada satu orang yang menginginkan mati. Tidak ada detak jantung di sana. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada pertumbuhan ekonominya. Hidupnya begitu terus. Tidak ada pergerakan di sana. Mati, saudara. Yang ketiga, hancur. Adakah seorang bapak rumah tangga menginginkan keluarganya hancur? Adakah seorang dari sahabat Skylight yang menginginkan usahanya hancur, pekerjaannya hancur, masa depannya hancur? Tidak ada. Semua menginginkan supaya kalau boleh dia menerima haknya. Hak
Hak yang dikatakan Alkitab tadi dalam kitab Roma, hak di mana dia dihargai Tuhan. Karena dia dihargai Tuhan, dia dipromosikan menjadi kepala cabang. Karena dia dihargai Tuhan, Tuhan menghormati dia. Dia dipromosikan menjadi kepala bagian. Dia dipromosikan menjadi kepala seksi. Karena dia mengalami penghormatan Tuhan, Tuhan mempromosikan pekerjaannya, Tuhan mempromosikan usahanya, Tuhan mempromosikan bisnisnya, sehingga engkau mengalami yang namanya gaji tadi. Engkau mengalami di mana Tuhan bukakan berkat dalam hidupmu, dan engkau menjadi orang yang dihargai Tuhan dan dihargai manusia. Kenapa? Karena saya dan saudara mengalami yang dimana tidak kehilangan upah. Tapi hati-hati ketika saya dan saudara mengalami keadaan ini. Kalau saya dan saudara balik keadaan tidak mengalami, atau saya dan saudara yang dikatakannya tidak menyambut dari 3 klasifikasi Alkitab yang dimaksudkan, maka saya dan saudara akan mengalami kehilangan upah. Dan kata kehilangan bukan cuma sekedar hilang, tetapi firman Allah menggunakan kata apolumi, binasa yang pertama, mati yang kedua, hancur, dan yang ketiga rusak. Rusak apa yang kau kerjakan. Rusak tatanan bangunan kehidupanmu sepanjang tahun 2021. Rusak cita-citamu, rusak harapan-harapanmu. Tidak ada orang yang menginginkan itu. Sebabnya mari kita ada pada koridor firman. Yang ketiga ini yang bahaya, kalah. Kita mengalami kekalahan dari segala sisi. Ekonomi kalah, kesehatan kalah, masa depan kalah, pekerjaan kalah, usaha kalah, bisnis kalah, rumah tangga kalah. Semua kita mengalami kekalahan. Sebabnya Matius pasal 10 mengingatkan kepada kita, mari ada pada kita di mana saya dan saudara membuka tangan untuk Injil, membuka tangan untuk apa yang diberitahukan oleh Nabi, membuka tangan untuk apa yang disampaikan orang benar, membuka tangan supaya saya dan saudara ada pada posisi murid yang mau mendengar firman Tuhan setiap hari, yang mau mendengar cerita kebenaran firman Allah, yang mau supaya hidupnya dituntun dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Di kesempatan malam hari ini, sahabat sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam tatanan kehidupan saya dan saudara di kolong langit ini, apatah lagi diperhadapkan dengan banyak fakta kehidupan. Hati-hati, saya tidak menginginkan kita kehilangan upah, tapi saya menginginkan supaya saya dan saudara mengalami upah. Di mana persyaratan pertama, buka tangan, buka hatimu, terlibatlah dengan nabi, orang benar, dan murid-muridnya Tuhan. Yang kedua, 2 Tawarik pasal 15, tetapi kamu ini, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi saya baca. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah, karena ada upah bagi usahamu. Fakta dan kenyataan, mungkin saya dan saudara diperhadapkan dengan badai. Fakta dan kenyataan, mungkin saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan panas terik. Fakta dan kenyataan, mungkin saya dan saudara diperhadapkan dengan gunung yang tinggi, sulit untuk didaki. Sehingga bisa saja karena keadaan-keadaan ini membuat saya dan saudara patah semangat, membuat saya dan saudara lemah hatimu untuk menyambut dan menerima 3 klasifikasi yang dikatakan Alkitab tadi dalam kitab Matius pasal 10. Fakta dan kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini yang membuat saya dan saudara lemah mungkin. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah, karena ada upah yang menanti bagi saya dan saudara. Artinya seperti ini, saudara. Tuhan tidak ingin dia berhutang bagi kita. Tetapi Tuhan menginginkan saya dan saudara mengalami janji-janji Bapa dalam hidup ini. Sebabnya perikop dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 14, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-42 tadi, Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Dalam hal kita mengikut Yesus, apapun yang kita kerjakan, apapun langkah hidupmu, Tuhan tidak menginginkan dia berhutang.
Apapun yang kau kerjakan di hari-hari ini, mungkin kau sebagai pelayan di gereja, mungkin kau sebagai singers, WL, pengkhotbah, ketua pelprip, ketua pelwap, apapun yang kau kerjakan di gereja, Tuhan tidak menginginkan supaya dia berhutang, tetapi Tuhan menginginkan engkau mendapatkan upah. Hal yang pertama adalah ketika saya dan saudara buka tangan kepada nabi dan pengajarannya. Yang kedua, kepada orang benar dan aktualisasi kehidupannya. Dan kepada pelajaran firman yang dikatakan murid. 3 klasifikasi ini menuntun saya dan saudara untuk tidak kehilangan upah. Apa yang dimaksudkan dengan upah? Seperti yang saya dan saudara jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa upah dilihat dari bahasa Yunani mistos, menunjukkan kepada gaji, artinya materi. Yang kedua pahala. Dan yang ketiga penghargaan Allah. Kalau engkau menginginkan engkau mengalami materi, diberkati Tuhan. Kalau engkau menginginkan pahala, engkau alami dalam setiap langkah hidupmu. Dan kalau engkau menginginkan penghormatan terjadi dalam hidupmu, lakukan Matius pasal yang ke-10 ayat 41 dan 42. Sehingga firman Allah katakan dalam kitab Roma pasal 4 tadi, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Ini bukan bicara hadiah, tetapi hak untuk kita terima. Hak untuk kita nikmati. Hak untuk kita, apalagi saudara, ada banyak hak sebagai anak Tuhan. Hak untuk kita menjadi kepala bukan ekor. Hak untuk kita diberkati Tuhan secara limpah di tahun 2021. Hak untuk kita usaha pekerjaan kita diberkati di tahun 2021. Hak di mana saya dan saudara mengalami janji-janji Tuhan di 2021. Hak di mana saya dan saudara boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang indah dan luar biasa. Tetapi hak itu tidak kita akan nikmati dan miliki kalau saya dan saudara tidak melakukan Matius pasal 10 ayat 41. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara melakukan Matius pasal 10 ayat 41, maka Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 tentang iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Dengar baik-baik saudara, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan yang orang malas-malas, bukan orang yang mut-mutan, bukan orang yang lemah, bukan orang yang patah semangat, tetapi orang yang sungguh-sungguh. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7, ada banyak orang, ada banyak hal di dunia ini yang bisa mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak sungguh-sungguh. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi saya dan saudara supaya saya dan saudara tidak sungguh-sungguh. Dalam hal tadi, terima nabi. Yang kedua, terima aktualisasi orang benar. Dan yang ketiga, terima pengajaran Tuhan atau firman yang diklasifikasikan dalam kitab Matius tadi. Sehingga saya dan saudara boleh mengalami kata sungguh-sungguh tadi tidak teralihkan bagi kita. Ketika kita sungguh-sungguh tidak teralihkan oleh dunia, tidak teralihkan oleh uang, tidak teralihkan oleh jabatan, tidak teralihkan oleh pangkat, tidak teralihkan oleh karir, tidak teralihkan yang lain-lain. Kita fokusnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh bekerja. Dalam hal ini sungguh-sungguh semuanya. Firman Allah menggaransi kepada kita, kita tidak akan kehilangan upah. Sebagai orang benar tidak akan kehilangan upah. Sebagai pelayan Tuhan tidak akan kehilangan upah. Mungkin engkau berpikir bahwa keterlibatan Anda dalam pelayanan hanya sekecil sekali, mungkin hanya sebagai pendoa. Tapi dengar baik, sebagai pendoa tidak akan kehilangan upah. Sebagai singers tidak akan kehilangan upah. Sebagai worship leader tidak akan kehilangan upah. Sebagai pendeta tidak akan kehilangan upah. Sebagai penginjil tidak akan kehilangan upah. Sebagai kostor tidak akan kehilangan upah. Mungkin pekerjaanmu di gereja hanya membersihkan, karena itulah kemampuan Anda. Mungkin pekerjaanmu di gereja hanya sampai di penerima tamu, bawa kolektan dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, Allah tidak ingin berhutang dalam hidup kita. Kita pasti akan menerima upah. Upah yang dimaksud adalah ketika saya dan saudara mengalami gaji, mengalami pahala, dan penghargaan Tuhan menjadi hak kita. Apa arti hak? Sesuatu yang harus kita terima.
Apa hak kita sebagai orang benar? Surga. Apa hak kita sebagai orang benar? Berkat. Apa hak kita sebagai orang benar? Diangkat menjadi kepala. Apa hak kita sebagai penerima Injil? Supaya Injil menjadi iman bagi kita, dan karena imanlah maka kita mengalami janji-janji Bapa. Apa hak kita ketika kita menyambut Nabi? Artinya menerima setiap pengajaran yang Tuhan beri, teguran yang Tuhan beri, supaya saya dan saudara seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, dari klasifikasi yang dimaksudkan Matius pasal yang ke-10 tadi, maka saya dan saudara posisikan hidupmu hari-hari ini supaya tidak kehilangan upah. Ada kata menyambut di sana. Dan yang kedua, ada kata memberi dalam ayat 42. Yang pertama, dalam kitab ayat 41, menyambut, yang seperti saya jelaskan tadi, dalam bahasa asli Alkitab menggunakan kata mistos, menerima, mengambil, dan menyetujui. Kalau bicara tentang memberi, tentunya buka tangan, buka hati, buka pikiran. Memberi bukan cuma sekedar karena uang, tapi memberi waktu, memberi tenaga, memberikan ide, memberikan support, memberikan doa. Mari di kesempatan hari-hari ini banyaklah menerima firman, dan yang kedua banyaklah membuka tangan untuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan Tuhan. Lakukan dua hal ini secara sungguh-sungguh, maka gaji, berkat jasmani, pahala, dan penghargaan Tuhan menjadi hak kita. Kalau itu tiga hal terjadi bagi kita, sekali lagi saya katakan, sebut masalah, sebut problem yang engkau hadapi, sebut jalan buntu yang sementara engkau alami, sebut tekanan yang engkau sementara hadapi, sebut penyebab engkau menangis hari-hari ini, sebut kenapa usaha saya tidak berjalan, sebut kenapa bisnis hari-hari ini seperti ini, sebut masalah. Ketika engkau mendapat penghormatan dan penghargaan Allah, percaya bahwa janji-janji Tuhan tergenapi bagi kita. Saya dan saudara akan dibuat Tuhan terheran-heran. Kenapa? Karena yang berjanji adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah berdusta dengan janjinya. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Allah malam hari ini. Parameternya adalah ketika kita mau membuka tentang apapun hati ini, membuka hidup ini dalam menyambut teguran Tuhan kah itu dalam bentuk yang dikatakan oleh kita, atau orang benar, pengajaran firman terjadi bagi kita, percaya maka kita tidak akan kehilangan upah. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin, 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 amin. Lagu dulu, Pak.